Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Komunikasi Bisnis akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Anggota kelompok kami yaitu pertama, saya sendiri, Cynthia Dewi Sartika. Yang kedua, Juminten Wulandari. Yang ketiga, Atika Sri Anggraini. Yang keempat, Laurentius Stephen Raimalang. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan insentif bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal bagi perusahaan, atau pemberian ucapan selamat kepada karyawan atau pegawai yang berprestasi baik, merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Pengorganisasian permintaan pesan-pesan rutin dan goods new dalam dunia bisnis pada dasarnya memiliki pola yang hampir sama dan menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Keunggulannya yaitu 1. Meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian seksama. Kelemahannya yaitu yang pertama, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Rutin atau pesan-pesan rutin, yaitu pembuka, pernyataan ide pokok, pertengahan atau isi penjelasan rinci. Yang ketiga, penutup, mengingatkan kembali ide pokok atau mencangkup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Good news atau berita atau kabar baik. Pembuka, pernyataan good news, pertengahan, isi penjelasan rinci, dan terakhir penutup, mengingatkan kembali. Good news atau mencangkup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Baiklah, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Juminten. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk menulis pesan-pesan rutin, mulailah dengan menyatakan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Usahakan pernyataan awal lebih spesifik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Pendekatan lain untuk bagian pertengahan, pendekatan tanya jawab.
ask question approach, seperti meminta informasi tentang spesifikasi produk, harga produk, sistem pengiriman produk, cara pembayaran produk, pemberian garansi, ukuran produk, warna produk, dan apa manfaat dan kegunaan produk. Pada bagian akhir dari permintaan pesan-pesan rutin, kemukakan pernyataan keramahan, apresiasi atau penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan. Untuk memulihkan respon pembaca, akan lebih baik kalau dicantumkan informasi penting yang dapat dihubungi segera, seperti alamat kantor, nomor telepon atau termasuk telepon seluler, atau alamat email, jam, dan hari kerja, serta kontak informasi penting lainnya. Jika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Yang lebih penting, apapun bentuk permintaan yang diinginkan, usahakan selalu sopan, ramah, dan tidak emosional dalam penyampaian pesan-pesan bisnis yang positif, melalui lisan maupun tertulis. Bentuk pesan-pesan yang disampaikan akan mengikuti suatu formula yang sederhana, yaitu mulai dengan ide-ide pokok yang jelas, upayakan bagian awal penulisan pesan-pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas, dan mampu menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, sampaikan penjelasan secara rinci atau supporting idea. Bagian ini memiliki porsi bahasan terbanyak dibandingkan dengan bagian awal dan akhir. Bagian akhir pesan-pesan positif umumnya diakhiri dengan pemberian lead yang baik atau pernyataan keramahan atau dose courtesy, dan pernyataan harapan tindakan khusus yang diinginkan oleh pembaca. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. A. Ide-ide pokok yang jelas. Penulisan pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan lagi-lagi pernyataan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan apa pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Hampir semua komunikasi bisnis mempunyai dua tujuan mendasar, yaitu menyampaikan informasi dan mendapatkan tanggapan atau memunculkan sikap yang menyenangkan pembaca, atau paling tidak membuat mereka mau menerima pesan-pesan yang disampaikan sebelum memulai menulis suatu peran. Coba tanyakan pada diri sendiri, pesan apa yang paling penting dan menarik perhatian bagi pembaca. Jawabannya adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memberikan petunjuk dalam penyampaian pesan-pesan yang berada positif bagi pembaca. B. Penjelasan rinci. Bagian pertengahan dari suatu permintaan pesan-pesan rutin, good news, goodwill, merupakan bagian yang penting dan memiliki porsi bahasan terbesar, perlu penjelasan yang cukup rinci. Komunikasi yang dilakukan dapat diekspresikan dengan sebuah atau dua buah kalimat, tetapi perlu dijelaskan poin-poin secara lengkap sehingga pembaca tidak merasa bingung atau ragu-ragu terhadap atau substansi pesan. Di samping memberikan penjelasan yang rinci pada bagian pertengahan, Anda juga harus dapat menjaga pokok bahasan yang telah ditetapkan pada bagian-bagian awal. C. Menutup pesan, menutup surat. Peran-peran yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan, atau paling tidak mereka akan menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Pada Atika. Baiklah, pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan
pesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan atau pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Apalagi dalam dunia bisnis seperti sekarang ini yang cenderung bebas dan persaingannya semakin ketat, dibuka dan mengglobal. Menjaga relasi dengan para pelanggannya memiliki arti yang sangat penting bagi dunia bisnis. Good news tentang pekerjaan. Bagaimana mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai yang dikehendaki. Apalagi kalau kita perhatikan di lapangan, fakta menunjukkan bahwa para pelamar kerja seringkali jauh lebih banyak daripada posisi pekerjaan yang akan dipilih. Pada umumnya, surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan, good news, menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Namun, tidak tertutup kemungkinan sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan pihak lain diungkapkan dengan pendekatan tidak langsung atau indirect approach, terutama jika penyampaian pesannya dilakukan secara lisan. Good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis dengan penetapan harga produk yang kompetitif. Produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Dalam dunia bisnis yang real di lapangan, dapat dijumpai bermacam-macam good news yang berkaitan dengan produk, antara lain pemberian diskon harga produk hingga 50%, sistem beli 3 produk dapat tambahan 1 produk gratis, atau buy 3 get 1 free. Pemberian kupon diskon harga produk membeli produk dalam jumlah tertentu, memperoleh hadiah langsung maupun diundi, seperti kalender tahun baru, gelas, mangkuk, piring, kipas, kaos, jaket, helm, gantungan kunci, jam dinding, jam tangan, radio, recorder, televisi, magic jar, setrika, pemutar VCD, memutar DVD, sepeda gunung, sepeda motor, dan mobil. Produk rusak, uang kembali atau ditukar dengan produk yang baik, jaminan harga produk paling murah. Apabila di tempat lain ada yang menjual dengan harga yang lebih murah untuk produk yang sama dapat bonus, jaminan layanan atau garansi produk hingga 3 tahun. Pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tak langsung berkaitan dengan bisnis. Sebagai contoh, CEO General Electric Jack Welch dikenal sebagai salah seorang CEO yang relatif sering memberikan memo dengan tulisan tangan kepada semua karyawannya. Welch menulis memo untuk memotivasi para karyawan agar mereka dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi kerja. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Pada umumnya, surat konfirmasi diperlukan apabila terdapat pesanan produk dengan jumlah nilai yang cukup besar. Sebaliknya, apabila suatu pesanan sedang dikirim atau jumlah dan nilai pesannya
pesanannya relatif kecil, pada umumnya tidak diperlukan surat konfirmasi. Dengan menggunakan pendekatan langsung, paragraf pertama dari surat pengakuan berisi pernyataan tentang kabar atau berita baik. Pelanggan ditempatkan dalam suatu urutan penting dan sangat diharapkan dapat menerima produk. Dalam surat konfirmasi tersebut, yang harus disampaikan adalah bahwa produk yang dipesan sedang dalam proses pengecekan dan segera dikirimkan ke pelanggan secara cepat dan tepat, sesuai dengan yang mereka kehendaki. Pada bagian pertengahan, harus dinyatakan secara jelas dan tegas sikap disfesionalisme dari suatu perusahaan yang mencakup rangkuman semua transaksi secara akurat dan jelas, berapa jumlah produk yang dipesan, berapa harga produk, kapan pengiriman produk dilakukan, bagaimana cara pengirimannya, bagaimana sistem atau cara pembayarannya, berapa biaya pengirimannya, berapa biaya pajak yang harus ditanggung pelanggan, dan penjelasan kemungkinan munculnya masalah terhadap produk pesanan tersebut. Pada bagian terakhir, surat pengakuan atau konfirmasi pesanan, Anda meyakinkan pemesan apa yang akan dilakukan berikutnya dan manfaat apa yang akan diperolehnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roy. Menulis jawaban positif, menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Informasi mungkin tidak dapat diperoleh dengan segera dan keputusan untuk mengambil beberapa tindakan harus dilakukan oleh tingkat manajer atau pemimpin yang lebih tinggi. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan segera karena permasalahan birokratis. Meskipun proses pengambilan keputusan cenderung lamban, permintaan segera karena permintaan informasi dari pelanggan atau pihak lain harus diproses secara cepat dan tepat. A. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial pelanggan prospektif sering meminta laporan tahunan, katalog, atau brosur untuk membantu mereka mengambil keputusan tentang suatu produk melalui periklanan. Suatu tanggapan yang responsif, sopan dan bersedia membantu dapat mengunggah mereka untuk membeli. Jika pelanggan tidak meminta informasi dan tidak mengharapkan suatu tanggapan, Anda dapat menggunakan teknik persuasif. Ketika menjawab permintaan informasi yang mencakup penjualan materi atau potensial sales, terdapat 3 tujuan utama yang perlu memperoleh perhatian, yaitu yang pertama memberi tanggapan terhadap semua permintaan atau menjawab semua pertanyaan. Yang kedua, mendorong penjualan yang akan datang. Dan yang ketiga, memberi kesan yang baik terhadap pelanggan dengan memberikan tanggapan yang baik dan tambahan informasi produk terbaru. B. Menjawab permintaan tanpa penjualan bentuk. Jawaban lain atas permintaan informasi yang berasal dari luar organisasi dapat dilakukan dengan yang pertama, menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan lengkap. Yang kedua, memberikan kesan yang baik dan menyenangkan terhadap pelanggan. Dalam hal ini, jawaban atas permintaan informasi tidak dilengkapi dengan informasi terbaru, seperti produk baru dan bentuk-bentuk layanan yang baru. Jadi,
tanggapan yang dibuat semata-mata untuk menanggapi permintaan informasi yang diminta oleh pelanggan. Slide selanjutnya. Menangani permintaan kredit rutin. Yang pertama, persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Bagian pertengahan surat persetujuan kredit mencakup beberapa hal, antara lain batas maksimal jumlah kredit yang diberikan, lama dan jumlah angsuran per bulan, tanggal rekening dikirim, dan administrasi dan bunga, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi lain yang berkaitan dengan masalah kredit tersebut. Dalam kaitannya dengan persetujuan akad kredit dengan jumlah plafon tertentu, ada kalanya dilibatkan pihak notaris yang ada di suatu wilayah tertentu. Oleh karena merupakan dokumen resmi, surat perjanjian persetujuan kredit harus dicetak benar-benar baik dari sisi penulisan kata, kalimat, penggunaan tanda baca secara tepat, tingkat akurasi, kelengkapan isi atau substansi pesan maupun kejelasannya. Yang kedua, memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online. Terminal komputer dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga sudah memulai sistem pelayanan di dunia perbankan secara online, khususnya perusahaan perbankan swasta nasional. Selanjutnya, surat rekomendasi dan pemberitahuan surat. Surat rekomendasi atau recommendation letters bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting di suatu perusahaan. Dalam surat rekomendasi umumnya dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah, kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang dapat dipakai sebagai dukungan untuk melanjutkan karirnya. Selain para praktisi bisnis, para dosen senior juga seringkali diminta untuk memberikan surat rekomendasi kepada para alumni yang ingin melanjutkan audit lanjut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain untuk melanjutkan studi, kadang kata surat rekomendasi digunakan untuk melamar pekerjaan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain, yang pertama, nama lengkap pemohon atau untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang kelima, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat yang dikehendaki oleh para pemohon. Penulis surat rekomendasi yang sering menggambarkan penilaiannya yang bersifat umum, tetapi kadang kala tidak dicantumkan beberapa poin penting untuk kemampuan yang paling menonjol yang dimiliki oleh pemohon.
Selanjutnya, oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan perkataan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.